Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 1905. Sebelum wafat, Maharaja Soekarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudra. Raden Samudra merupakan cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intansari dengan Raden Menteri Jaya. Berdirinya Kesultanan Banjar diawali dengan drama perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Soekarama. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Banjar mulai pada abad ke-15 melalui jalur perdagangan. Pemeluk agama Islam pertama diperkirakan adalah golongan pedagang dan masyarakat yang tinggal di bandar-bandar pelabuhan, yaitu orang-orang Melayu dan orang-orang Ngaju. Agama Islam resmi sebagai agama Kerajaan Banjarmasin pada abad ke-16, yaitu pada tanggal 24 September 1526 melalui Kerajaan Demak. Penerimaan agama ini terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Samudra yang kemudian bergelar Sultan Suryansyah. Selama Kerajaan Banjar berdiri, ada beberapa raja yang memegang kekuasaan secara turun-temurun, yaitu Sultan Suryansyah, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Mustain Billah, Sultan Inayatullah, Sultan Sayyidullah, Sultan Riayatullah, Sultan Amirullah, dan seterusnya. Dari beberapa nama raja yang saya sebutkan tadi, puncak masa kejayaan Kerajaan Banjar berada pada masa kepemimpinan Sultan Mustain Billah. Di bawah pemerintahan Sultan Mustain Billah, Banjar menjadi bandar perdagangan besar dengan komoditas utamanya terdiri dari lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Sedangkan wilayahnya berhasil diperluas hingga Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pambuang, Sampit, Mendawal, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Saluy, Asam-Asam, Kintab, dan Sawarangan. Kondisi politik Kerajaan Banjar. Sistem politik elit birokrasi sudah ditetapkan di Kerajaan Banjar ini, di mana setiap daerah kekuasaan sudah memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Ada adipati yang membawahi provinsi, lalawangan atau lurah, dan juga pambakal yang memimpin desa. Dari segi keamanan, sistem politik yang digunakan adalah membentuk pasukan yang diberi nama Mamagasari. Dalam satu keanggotaan terdiri dari 40 jiwa. Itu untuk keamanan rakyat. Kalau khusus keamanan keraton, nama pasukannya adalah Sarawisa dengan anggota 50 jiwa. Pemindahan pusat pemerintahan juga dilakukan oleh pembesar Kerajaan Banjar, di mana ini adalah taktik untuk memajukan kerajaan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banjar. Banjarmasin yang terletak di muara sungai membuat kapal-kapal besar dapat berlabuh di kota, sehingga berkembang menjadi kerajaan maritim. Akibat perang Makassar menyebabkan para pedagang dari Somba Opu Kesultanan Goa pindah ke Banjarmasin hingga menjadi bandar perdagangan besar. Beberapa hasil dari Kerajaan Banjar yang menjadi perdagangan penting adalah lada, kapur barus, intan, batu bazoar, dan kayu. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Banjar. Dalam segi sosial terdapat kelompok atas yang terdiri dari raja beserta keluarga atau bangsawan. Keluarga bangsawan sering disebut sebagai kadang haji. Selain itu, dikenal juga golongan wang haji atau sakaparek. Mereka adalah keluarga yang berasal dari perkawinan dengan anggota keluarga kerajaan. Kelompok kedua adalah golongan rakyat umum. Di kalangan rakyat umum ini, terdapat golongan yang memiliki kedudukan tinggi, misalnya Syah Bandar dan para pegawai. Runtuhnya Kerajaan Banjar. Pada abad ke-18 terjadi perpindahan kekuasaan kepada Sultan Tamjidullah dengan mengangkat Pangeran Natadilaga sebagai sultan.
Hal ini menyebabkan perpecahan di dalam kerajaan. Pangeran Amir meminta bantuan pamannya Arung Tarawe untuk menyerang Kesultanan Banjar dengan pasukan orang Bugis. Untuk mempertahankan tahtanya, Pangeran Natadilaga meminta bantuan VOC. Meski pasukan orang Bugis berhasil dikalahkan, kesepakatan dengan VOC pada akhirnya merusak adab kerajaan dan menjadi salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar pada 1859. Dalam perjalanannya, Pangeran Antasari diberi kepercayaan oleh Pangeran Hidayatullah untuk menghimpun kekuatan melawan Belanda. Namun berbagai upaya perlawanan tidak berhasil. Tinggalan Kerajaan Banjar. Pertama ada Candi Agung, kedua makam Sultan Suryansyah, ketiga Masjid Sultan Suryansyah, keempat Masjid Jami Banjarmasin, kelima makam Sultan Inayatullah, keenam Kitab Sabilal Muhtadin, dan yang ketujuh adalah makam Sultan Sulaiman Rahmatullah.